قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Jadi yang pertama tentang cara beragama yang salah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Yang pertama itu ikut-ikutan tanpa dalil. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kanun mas'ula. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kita nggak boleh ikut kecuali dengan dalil. Hatta yang berkata itu seorang guru, seorang syekh, hatta yang berkata seorang imam. Bahkan imam yang 4 semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Seluruh imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali rahimahumullah, 4 imam mazhab ini semuanya mengatakan kalau ada hadis yang sah itulah mazhabku. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Semua mengatakan demikian. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab tentang pendapat mereka. Bahkan ada perkataan seorang penyair mengatakan, para imam pembawa petunjuk berkata, jangan amalkan perkataan kami tanpa nas yang sah. Padanya ada dalil wajibnya mengambil hadis, baik dahulu maupun sekarang. Imam Abu Hanifah berkata, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum mendapatkannya dengan Alkitab dan hadis yang terpilih. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, berkata sambil berisyarat ke kubur Nabi SAW, setiap perkataan ada yang diterima dan ada yang ditolak kecuali Rasulullah SAW. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika engkau melihat perkataanku menyelisih hadis yang kalian riwayatkan, maka buanglah perkataanku dan buanglah perkataanku yang menyelesaikan khabar atau hadis itu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jangan kalian tulis perkataanku, tetapi carilah sumber perkataan itu. Ini perkataan para imam rahimahumullah, bahwa semua imam mengatakan jangan ikut pendapatku kecuali dengan dalil. Jadi semuanya imam menyuruh kita untuk mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Perkataan mereka ini imam-imam yang terkenal di dunia Islam. Mereka orang-orang yang mulia dan berilmu. Gak boleh kita ikut. Apalagi orang-orang yang di bawahnya. Yang kita harus ikut dalil. Yang menyebabkan manusia ini sesat, ya karena mereka beragama tanpa dalil. Ikut-ikutan. Apa kata orang ikut, apa kata orang ikut. Ya banyak yang sesat dengan sebab itu. Karena gak punya pegangan, gak punya hujjah. Harus tanya dalilnya. Dalilnya pertama Quran, dan harus mengikuti penafsiran, penjelasan para mufassirin, ahli tafsir yang jelas. Dari perkataan Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum. Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in, kemudian dijelaskan dengan penjelasan para tabi'in, baru kemudian dengan bahasa Arab. Ini penjelasan para ulama dalam kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Jadi Al-Quran yang pertama ditafsirkan Quran, yang kedua Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian setelah itu Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Jadi yang pertama Al-Quran ditafsirkan Quran, yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, yang ketiga Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum, yang keempat Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian baru setelah itu penjelasan bahasa Arab, dan baru penjelasan juga para a'immatul mujtahidin. Jadi ini harus kita pahami tentang cara kita berdalil. Banyak yang salah dan keliru, yang kemudian sesat karena mereka tidak tahu dalil dan tidak tahu mengambil dalil. Kadang-kadang juga dibawakan hadis. Hadis jelas kita wajib terima kalau memang sahih. Tapi kalau hadis itu dhaif, hadis itu lemah, apalagi hadis itu maudhu, palsu, nggak boleh. Kita tanya, kalau disebutkan dalilnya,
Ini hadis Nabi, mana dalilnya? Mana sanadnya? Maka para ulama menanyakan, mana dalilnya? Imam Abdul Mubarak mengatakan al-isnadu minad din, walau al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu dari agama. Kalau nggak ada sanad, orang berkata seenaknya. Jadi harus ada dalilnya. Siapa yang jujur dan tidak, lihat di mana, di kitab apa adanya. Di Sahih Bukhari tunjukkan, di Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan lain, mana dalilnya? Sahih atau tidak? Kemudian setelah itu bagaimana penjelasan para ulama dalam syarah-syarah hadis tentang hadis itu? Supaya kita beragama ini dengan benar. Kita cari guru yang betul-betul mengajarkan kita dengan dalil supaya kita nggak sesat.